Millennials Bank BTN membawakan obrolan ringan, bukan sekadar obrolan. Hai semua, aku Windy, welcome to PPKM. Malam ini aku akan ngobrol dengan orang yang spesial. Orang yang spesial itu adalah Bapak Ade Tisna Kuswandi. Yeay! Halo Windy. Halo Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Jadi Pak Ade ini merupakan kepala cabang di Bank BTN Syariah Bandung. Karena ini temanya millennials dan kita sedang siaran podcast, jadi aku izin membawakannya dengan santai ya Pak, tapi tetap hormat sama Bapak. Siap, Win. Siap ya Pak, Iya. tapi Bapak tetap golongan millennials kan Pak? Pasti dong gitu kan. Tapi kalau dilihat dari rambut mungkin kayaknya kolonial gitu ya. Tapi kalau jiwa masih jiwa milenial. Nah, Jangan jadi mungkin supaya suasananya cair dan saya nggak tegang, jadi boleh ya Pak kalau Jangan yang kita tegang-tegang main- Win lah, yang biasa Yang aja yang sebelumnya, normal-normal. Pak. Jadi nanti kita akan pilih salah satu yang Bapak paling suka dan pilihan yang Windy sebutin, tapi jawabannya harus cepat ya Pak. Siap Pak? Siap. Masakan Padang atau masakan Sunda? Sudah. Sunda ya. Grup Dewa atau Padi? Dewa. Pertandingan sepak bola atau bulu tangkis? Sepak bola dong. Pembiayaan atau funding? Pembiayaan. Oh pembiayaan. Bandung atau Malang? Bandung. Konvensional syariah? Syariah dong. Oh, Masya Allah. Di BM Bisnis Bridge Manager. Ya branch manager Oke, lah. keren. Jadi hatinya udah ke BM ya Pak? Iya, harus dinikmati. Ya, benar, Ini Pak. menjadi amanah buat saya. Ya, saya nikmati. Saya berusaha untuk menjalankan amanah yang dibebankan buat saya. Tapi ini ya terus terang bukan menjadi beban juga sih. Ya harus kita jalankan. Ya kita minta doanya juga dari teman-teman dari Windy. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan amanah ini sesuai dengan yang disampaikan oleh direksi, Ya, yang amin. diamanahkan oleh direksi ke saya. Amin, kita percaya kok Pak. Percaya hanya kepada Allah. Iya Pak, benar Pak. Tuhan yang Maha Kuasa. Iya benar Pak. Gini nih Pak, sekarang kan kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 betul. di seluruh dunia, termasuk Ya. juga di Bandung ya Pak. Ya. Dan saat ini yang sedang dilakukan adalah PPKM lanjutan. Tanggapan Bapak gimana nih mengenai hal tersebut? Terus mengingat perusahaan kita berdiri di bidang pelayanan dan jasa. Terus terang dengan PPKM ya kita industri perbankan sangat terdampak ya. Tapi ya kita harus dukung ini program pemerintah. Tujuan dari PPKM itu kan untuk menghambat atau memutus lah Iya. penyebaran COVID-19 ini. Ya mudah-mudahan dengan PPKM ekonomi kita bisa normal kembali, Amin. bisa pulih kembali. Dampak terhadap BTN jelas karena kita industri perbankan pasti sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang ada. Betul Pak. Ya mudah-mudahan lah kita direksi kita juga pasti udah membuat strategi-strategi yang jelas untuk supaya BTN tetap eksis. Tapi tetap kita semangat. Makanya kita kaum milenial nih, Windy sama teman-teman harus cari ide-ide kreatif. Bagaimana caranya kita marketing atau kita istilahnya memprospek dengan kondisi yang PPKM ini. Ya saya pasti merasakan lah kondisinya PPKM sulit untuk ketemu sama nasabah, gitu kan. Terus jalan-jalan dibatasi dan sebagainya. Betul. Ya tapi kita tetap semangat lah, insya Allah. Kalau dilihat dari kinerja BTN kan untuk semester pertama alhamdulillah malahan di tengah kondisi pandemi ini COVID kita kinerja BTN alhamdulillah positif kan. Iya. Ya mudah-mudahan aja pandemi ini cepat berlalu, ekonomi kita cepat pulih lagi untuk kejayaan Indonesia Bumi Pertiwi ini, dan Bank BTN tetap eksis, tetap berjaya menjadi the best mortgage bank pada tahun 2025. Jadi intinya harus tetap semangat dan Semangat yakin ya Pak. harus semangat. Oke Pak. Nah, apa strategi Bapak nih untuk kaum millennials menghadapi situasi ini khususnya di unit funding? Strateginya sebetulnya kan kalau teman-teman milenial itu mungkin udah mempunyai ide-ide kreatif ya, menghadapi kondisi saat ini ya. Betul. Jadi ya, tapi tetap prokes, protokol kesehatan harus dijalankan.
Yang jelas kan funding itu pasti aktivitas marketingnya harus jalan. Iya. Cuman dengan kondisi saat ini dengan PPKM ya susah juga ketemu sama nasabah ya. Berarti kan marketing secara virtualnya harus lebih digalakkan lagi. Cari yang komunitas-komunitas yang bisa langsung virtual Zoom gitu kan. Terus mungkin lebih diutamakan juga produk-produk yang sifatnya untuk membantu operasional dari perusahaan. Kita kan di BTN itu ada punya produk unggulan, salah satunya PPO ya, program pengembangan operasional. Itu mungkin yang menjadi salah satu unggulan di Bank BTN, baik di Konven maupun di Syariah. PPO itu apa ya Pak? PPO itu merupakan program pengembangan operasional, yaitu program yang diberikan oleh bank kepada nasabah lembaga dalam bentuk dana atau barang untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan atau operasional nasabah. Ini merupakan produk yang dari giro, produk giro. Jadi manfaat yang diberikan oleh bank kepada nasabah giro atau giran yang dapat diambil di awal, periodik maupun di akhir. Jadi manfaat tambahan, Win. Oh, banyak banget. Nah, jadi saat nasabah itu dia dapat juga istilahnya bagi hasil atau bunga yang regulernya, dia dapat juga manfaat. Hadiahnya di awal ya Pak? Bisa diambil di awal, bisa periodik maupun bisa di akhir. Jadi tergantung nanti kebutuhan dari nasabah. Itu kayak deposito nggak sih Pak? Ada jangka waktunya terus? Iya, otomatis nanti itu dengan program PPO itu pertama mungkin ada dibuatkan namanya perjanjian kerjasama. Ada jangka waktunya selama berapa, minimal 6 bulan, maksimal sampai 5 tahun. Terus otomatis manfaatnya juga yang dapat nanti kalau jangka waktu panjang ya lebih besar lagi manfaat yang didapatkan gitu. Dan itu nanti manfaat yang diperoleh oleh nasabah itu berbentuk barang atau jasa, atau dana operasional. Berarti sesuai sama kebutuhan yang diinginkan si Betul. perusahaan itu sendiri. Iya, Pak. betul. Oke deh Pak. Nah, menurut Bapak Ade sendiri, apakah ada potensi nih untuk pegawai fraud dalam pelaksanaan program tersebut? Setiap kita kerja di bank ya, itu dikelilingi oleh risiko. Betul. Risiko, istilahnya kita itu diibaratkan di depan kita itu harimau, di belakang buaya, di pinggir jurang, jadi penuh dengan risiko. Nah, program PPO juga itu ada risiko fraud yang dilakukan oleh karyawan. PPO itu kan ada manfaat yang didapatkan oleh nasabah, Betul. pemegang giro. Betul. Nah, itu kalau misalkan si petugas banknya itu nakal, dia itu bisa membikin atau memarkup manfaat yang buat nasabah itu dia selewengkan, atau dia markup, misalkan ke nasabah harusnya dia dapat manfaatnya senilai X, dia kurangin buat keuntungan dia sendiri. Oh, iya. Kenapa? Karena itu kan bisa dalam bentuk barang. Dalam bentuk barang itu dia bisa bekerja sama juga dengan penjualnya, vendornya itu, gitu kan. Misalkan vendornya itu harganya 100 dan dia ada kerjasama markup dengan si vendornya itu, gitu kan. Ya ada itu. Jadi kenapa bisa terjadi fraud? Karena yang tadi Bapak jelaskan ya Pak. Betul. Jadi nasabah itu ya pertama mungkin integritasnya kan. Betul. Kejujurannya. Kejujuran, ya, betul. Yang penting kan kita kerja di bank itu integritas. Iya, betul. Kalau integritasnya nggak ada, apapun itu oleh karyawan bank bisa dimanfaatkan gitu kan. Tidak berdedikasi itu bisa ya Pak. Terus yang kedua monitoring atau supervisi dari atasannya. Oh iya. Nah itu juga harus ini, makanya saya tekankan ke unit head, supervisi ke anak buahnya harus lebih ditingkatkan lagi gitu kan, monitoringnya jangan sampai lepas kontrol kan gitu kan. Itu mungkin salah satunya ya. Nah, gimana nih
pendapat Bapak sebagai kepala cabang untuk memitigasi resiko fraud dalam melaksanakan program PPO tersebut? Yang jelas mungkin itu tadi, pertama kita pupuk mental atau integritas karyawan itu supaya dia jangan macam-macam kan. Yang kedua, monitoring supervisi dari atasannya. Terus yang ketiga mungkin budaya atau core value BUMN Bank BTN itu akhlak itu harus diterapkan. Jangan hanya sekedar untuk dilafalkan aja, tapi harus diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari. Gitu mungkin. Jadi bisa saya tarik kesimpulan apa yang tadi Pak Ade jelaskan, bahwa program PPO itu dapat menimbulkan risiko fraud apabila tidak dimonitoring dengan benar dan tidak tertib administrasi yang mengakibatkan kerugian besar bagi nasabah maupun bank kita tercinta. Apa yang Bapak ingin sampaikan kepada BTNers agar tidak terjadi hal tersebut, Pak? Ya, teman-teman BTNers, implementasikan core value Bank BTN, yaitu akhlak. Itu di sananya udah lengkap. Kalau mengimplementasikan akhlak, insya Allah teman-teman selamat sampai dengan akhir di Bank BTN. Ya. Oke deh teman-teman podcast, segitu dulu podcast kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sami-sami atur nuhun. Dah. Dah. Bank BTN